Shalom sahabat penyuluh, PPKM sudah diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus dan kita tidak tahu apakah setelah 2 Agustus PPKM akan diperpanjang. Mungkin beberapa pertanyaan muncul dalam diri kita. Apakah maksud pemerintah dengan PPKM ini? Apakah rakyat akan mati kelaparan atau mati karena COVID-19? Pilihan ini adalah pilihan yang sulit. Saya yakin pemerintah juga penuh dengan dilema menentukan keputusan ini, tapi ini adalah keputusan paling bijak di mana pemerintah mengutamakan nyawa manusia dibandingkan hanya sekedar ekonomi yang masih bisa ditanggulangi dengan cara yang lain. Bapak Ibu, mungkin bukan hanya pertanyaan seputar PPKM, pertanyaan tentang penderitaan masa-masa sulit ini mungkin kita telontarkan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi? Mengapa ada COVID-19 yang mempersulit keadaan hidup kami? Mengapa saudara saya menderita? Mengapa keluarga saya meninggal? Kenapa teman-teman saya meninggal? Mungkin pertanyaan ini juga kita lontarkan. Tapi jangan takut, pertanyaan ini juga muncul di tokoh-tokoh Alkitab. Mereka terkadang merasa sendiri, mereka terkadang tidak merasa ada pertolongan dari siapapun, sehingga mereka minta tolong kepada Tuhan. Tapi di masa sulit, di masa penderitaan mereka, yang mereka lakukan itu adalah mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menjauh dari Tuhan. Mereka tetap ada dalam hadirat Tuhan, berpegang teguh pada pertolongan Tuhan. Dan inilah yang akan kita lakukan sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, walaupun di masa sulit seperti sekarang ini, walaupun di masa-masa penderitaan seperti sekarang ini. Mungkin ekonomi kita, mungkin kita di PHK, mungkin kita mengalami sakit penyakit, tapi yang kita tahu, Tuhan tidak menutup mata. Bahkan sehelai rambut kita juga jatuh, Tuhan tahu, dan Tuhan peduli atas hidup kita. Jauh dibandingkan kita peduli dengan hidup kita, Tuhan jauh lebih peduli dengan hidup kita. Untuk itu mari kita berserah kepada Tuhan dan berpegang teguh pada pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, bagaikan fajar di pagi hari yang tidak akan pernah terlambat. Untuk itu hari ini kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mereka berpegang teguh kepada Tuhan. Gimana Daud ketika menghadapi masa sulit, yaitu Goliat yang ada di depannya. Goliat adalah raksasa masalah besar dalam hidupnya saat itu. Tapi dia tidak takut. Walaupun dia tidak berpengalaman seperti seorang orang dalam peperangan, tapi karena dia berpengalaman dengan Tuhan, maka ia tahu Tuhan yang akan menolongnya, sehingga ia berani melangkah, sehingga tidak melihat keadaan sekitarnya. Dia tidak mau dibangun di atas kata-kata orang, kritik orang, tapi ia tahu Tuhannya sanggup menolongnya, sehingga ia maju berperang. Dan terbukti Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan saya yakin kemenangan itu juga menjadi bagian dan milik kita hari ini. Kalau kita melihat juga Musa ketika dia membawa Israel keluar dari Mesir, ketika dia ada di Laut Merah, apa yang dia alami, ini adalah masa yang sulit, di mana di depannya laut terbentang luas, dan juga di belakang itu mereka sedang dikejar oleh prajurit Mesir untuk mengejar mereka. Tapi yang dilakukan Musa adalah dia berharap kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya. Hari ini kita bertanya kepada Tuhan. Kita melihat apa yang dialami oleh Musa. Laut Merah terbelah dua, mereka bisa berjalan melewati laut itu. Tuhan juga sanggup melakukan mujizatnya di masa-masa sulit sekarang ini. Tuhan juga mau berperkara atas hidup kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan saya percaya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dan kita juga melihat Ayub di masa-masa sulit, kurang sulit apalagi Ayub, di mana ke-10 anaknya meninggal, di mana ia mengalami sakit kusta, di mana sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bahkan istrinya juga hampir meninggalkan dia dan menyuruh, tinggalkan saja Tuhanmu. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub walaupun di masa-masa sulitnya,
di masa-masa penderitaan dalam hidupnya. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dia hanya berharap pada Tuhan. Walaupun pertanyaan yang sama seperti mungkin kita manusia sekarang ini, kita bertanya dalam hati kita, Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi? Tuhan, mengapa anak-anak saya meninggal? Mungkin pertanyaan yang sama juga dilakukan oleh Ayub. Tapi yang dilakukan oleh Ayub adalah dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, tapi ia tetap ada di hadirat Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan ia mengharapkan mujizatnya Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan benar, Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak tidur, Tuhan menyediakan pertolongannya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, saya tidak tahu penderitaan apa yang kita alami hari ini. Saya tidak tahu masa sulit apa yang sedang ada di depanmu hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan peduli atas hidupmu. Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan mempersiapkan mujizatnya atas hidupmu. Asal engkau tetap berpegang teguh kepadanya, jangan tinggalkan Tuhan, tapi berharap dan percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita yang akan memberikan pertolongannya atas hidup kita. Jangan takut, jangan ragukan Tuhan, tapi hari ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa ketika satu pintu tertutup maka akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Saya percaya walaupun masa PPKM sampai tanggal 2, berkat Tuhan tidak akan tertutup atas hidupmu. Pintu-pintu langit akan terbuka atas hidupmu. Ketika engkau sudah melakukan tugas dan bagianmu, maka Tuhan juga akan melakukan tugasnya. Ia tidak akan tertidur, tapi ia menyediakan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat yang luar biasa atas setiap hidup kita masing-masing. Tidak peduli apa yang kau alami hari ini, tidak peduli siapa engkau hari ini, tidak peduli apa keadaanmu, apa statusmu, apa jabatanmu hari ini. Tuhan sedang menunggu engkau datang kepadanya dan berharap kepadanya, percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak atas hidupmu dan engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan terjadi. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Kita percaya Dia sanggup melakukan segala perkara apapun dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan yang akan menolong dan memelihara hidup kita di masa PPKM dan bahkan setelah PPKM ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.